juga selalu tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga besar beliau, para sahabat beliau dan segenap umat beliau ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. An qauli an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'iz zahabi wal waraq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala dzikrullah azza wa jalla. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ma syai'un anja min 'adzabillahi min dzikrillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita menyambung pembahasan pagi subuh yang lalu berkaitan dengan masalah zikir, bersumber daripada Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi, berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, ala unabbi'ukum bi khairi amalikum, maulah kalian sabarataan aku beri info, beri berita tentang amalan-amalan untuk kalian yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum, dan amalan itu paling bersih nantinya di sisi Tuhan kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan itu paling dapat mengangkat derajat kepada kalian. Wa khairil lakum min i'ta'iz zahab wal waraq, dan lebih baik amalan tersebut, lebih baik daripada amalan kalian dengan memberikan beberapa emas dan perak, disedekahkan, diberiakan kepada orang lain. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum, dan amalan tersebut lebih baik bagi kalian daripada amalan kalian, yaitu berdapat dengan musuh kalian, kemudian fatadribu a'naqahum, kalian sampai membunuh mereka, wa yadribu a'naqakum, dan pada akhirnya kalian kembali terbunuh. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah, maka para sahabat itu bertakun kepada Rasulullah SAW, wa ma dzaka, apa amalan tersebut ya Rasulullah? Sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya amalan itu, artinya melebihi daripada amalan-amalan yang prioritas, ya, seperti membunuh musuh, ya, artinya berjihad di situ, ya, berjihad di situ sampai terbunuh musuhnya dan terbunuh juga, ya, yang membunuh musuh itu. Kemudian di sisi Allah terpandang amalan itu begitu bersih, dan kemudian dapat mengangkat derajat setinggi-tingginya, dan kemudian lebih baik daripada bersedekah berupa emas dan perak, ya. Luar biasanya amalan tersebut ya Rasulullah. Apa amalan itu? Qala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah azza wa jalla.
Oh, amalannya zikir. Ya, zikir amalannya. Apa zikirnya? Ya, zikirnya macam-macam. Ya, tidak disebutkan di sini zikirnya. Segala jenis zikir, baik zikir yang dibaca imbah pada sembahyang atau yang dibaca harian. Ya, mungkin kita dapat ijazah dari guru-guru kita untuk diamalkan, ya. Atau mungkin yang biasa membaca wirdul latif, itu luar biasa, itu isinya zikir sebenarnya, wirdul latif. Atau membaca ratib al-atas, itu zikir, semuanya bersumber daripada hadis-hadis yang sahih, cuman dihimpun, disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada lagi zikir apa? Ya, ratib al-haddad, artinya ratib itu susunan, ya, zikir-zikir yang disusun oleh Al-Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi murid lawan perguruan masing-masing ada zikirnya. Luar biasa. Di dalam syarah Ratib Al-Attas sebut dengan Al-Qirtas. Di situ disebutkan tentang faedah manfaat zikir Al-Attas yang dibaca, ya, minimal sehari 1 kali. Ya, Ratib Al-Attas itu kalau amunnya kada kawa imbah pada subuh berarti dibaca imbah pada maghrib, atau kalaunya kita imbah pada maghrib lebih ada pengajian. Ya, rutin kami pengajian berarti imbah pada Isya. Munnya kada kawa juga biasa kami ada rutinan juga imbah pada Isya tuh kuringan kami. Kada sawat lagi pembacaan, ya dibaca sebelumnya, sebelum maghrib dibaca dulu. Ya, paling 5 menit tong-tong toh. Apalagi bacanya laju, wah itu kada sampai 1 jam, ya, setumat aja selesai. Apa manfaat daripada zikir tersebut? Di dalam syarahnya disebutkan di situ, ya, bukan hanya orang yang membaca yang mendapatkan perlindungan dari Allah, melainkan, ya, 40 rumah ke barat, ke timur, ke utara dan ke selatan. Artinya sebelah kanan 40 buting rumah sebelah kanan, 40 buting rumah sebelah kiri, 40 buting rumah ke muka, dan 40 buting rumah ke belakang. Dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Sampai disebutkan di situ yang menjaganya itu Allah telah mengirimkan 313 pasukan untuk menjaga, melindungi, ya, akan komplek tersebut. Luar biasa. Sesiapa yang membacanya sampai dibaca di masjid, berarti radius 40 buting rumah ke kanan sana kiri, muka sampai ke belakang itu terjaga. Pentingkah membaca itu, Beb? Wah, ini penting benar. Apalagi di musim panas, tensi naik, ya, tensi panasnya. Ya, baik panas politik maupun panas karena matahari, perlu diredam. Nah, meredamnya itu dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Ya Rasulullah, annal quluba la tasadda kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati manusia itu kawa bekarat. Oh, bukan karat emas bekarat, bukan.
kawa kotor hati, maka kotoran di dalam hati itu seperti mana perumpamaan kotorannya yang nempel di dalam besi. Besi-besi itu biasa kalau diandak di luar mana saja, kada dihirani, kada dijaga, kada dibersihkan, akan kotor. Kemudian ujar para sahabat bertakun kepada Rasulullah, "Fama jila'uha ya Rasulullah?" Kalau sudah hati itu seperti itu, kenyataannya kotor badan. Ya. Kalau piring kotor ada sunlight. Nah, ya kalau baju kotor ada pemutih. Ini besi ini. Kalau kotor, ya, bagaimana? Ya dibersihkan dengan apa saja. Kalau hati bagaimana cara membersihkannya? Ujar Rasulullah SAW, "Jila'uha bidzikrillah," dengan rancak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya radius rumah yang akan terlindungi, terpelihara, akan tetapi juga hati kita menjadi bersih. Bersinar lagi, hatinya bersih lagi. Allahu Akbar. Baca Ratibul Atas, Ratibul Haddad. Abah guru sekumpul juga membaca dan menganjurkan untuk dibaca. Di masa beliau itu dulu ada dibaca di kandangan, ya, di kandangan dibaca rame. Ratib Al-Atas, ya, Ratib Al-Haddad dianjurkan. Karena kada gampangan tadi 40 puting rumah ke kanan, ke kiri, muka, belakang itu dijaga. Dari apa dijaganya? Ya, dari segala musibah. Ya, di antaranya dalam syarahnya itu disebutkan terjaga daripada kebakaran. Dengan kada tahu. Ya, kada seberapa mungkin kebakaran itu karena percikan rokok. Ya, kalau puntung rokok di handaknya sembarangan tadi itu bisa terbakar. Ya, tahu dari kompor, dari listrik, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ada kemungkinan itu terjadi, bisa terjadi, bisa kada terjadi gitu. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab yang akan menimbulkan kebakaran tadi itu, ya, tidak didapati. Karena ada pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjaga daripada apa lagi? Daripada perampokan, perampok, iya, maling, supaya kita tidak kemalingan rumahnya, ya, tidak dibobol, rampok rumahnya, aman, terjaga, terpelihara. Apalagi yang banyak amasnya, lemari-lemari dilaci-laci kan, kada usah mendatangkan polisi, satpam dan lain sebagainya, baca Ratibul Atas, terjaga. Ya, insyaallah mata-mata orang yang hendak berbuat jahat itu kada melihat. Ada melihat. Jangankan amasnya, rumahnya aja kada melihat, kosongan. Nah, dijaga oleh Allah kayak apa? Ditutupi dari pandangan orang-orang yang hendak berbuat jahat. Ya. Kemudian manfaat berikutnya, ya, daripada bacaan Ratib Al-Atas, ya, Ratib Al-Haddad juga akan tajlib, ya, tajlibur rizq, memudahkan untuk mendapatkan rezeki. Rezeki apa saja, umum, ya. Jadi mudah baca carian tuh kada pati ngalih, ada aja itu didapat. Masya Allah. Kemudian tajlibul haibah, orang yang membaca
akan zikir tersebut akan Allah berikan sifat apa yang namanya wibawa, berkarismatik. Yang penting di antara manfaat-manfaat tersebut yang akan didapati, catatannya ujar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu dengan bidawam. Karena ujar beliau, la yanfa'u dzikr illa bidawam. Tidak manfaat az-zikru, zikir tersebut, illa bidawami, melainkan harus dengan dawam. Harus dengan istiqamah, continue. Ujar Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan zikir, apa saja, terutama zikir, kita biasa baca apa? Baca tasbih, baca tahmid, kan zikir itu. Baca tahlil, baca takbir, baca sholawat, zikir juga. Itu harus dawam, harus istiqamah. Harus istiqamah. Maka dibalik keistiqomahan itu baru ada samrohnya, ada buahnya di situ, ada hasilnya, kawan diputik. Nah, jadi harus istiqamah. Kadang dibaca sekali aja, ya, sagan mengusir jin, rumahnya berhantu, kantor berhantu. Tolong bacakan Rotibul Adab, ya. Bacakan, tolong bacakan Rotibul Atos. Ini kantornya berhantu, ini rumahnya berhantu. Zikirnya bukan untuk dirinya, tapi untuk mengusir hantu. Jangan untuk mengusir hantu. Zikir itu untuk diri kita, ya. Kalau sudah terbiasa kita membaca zikir itu atau istiqamah, maka segala hantu-hantu itu bukaan. Hantu bekunya, hantu bekuyang, bukaan sebadatannya, ya. Genderuwo, takutan semuanya. Yang penting istiqamah. Ini terkadang, maaf, kalau ada orang kesurupan baru dibacakan, akhirnya kada mempan, ya, bacaannya. Kenapa? Karena sekali itu aja dibacanya, akhirnya disalahkan. Mana aja ini amalannya harat banar, ujar gurunya, tapi pas dibacakan kada mempan. Jinnya aja pada takutan, malah tertawa jinnya. Dibacakan malah tertawa jinnya. Apa ini amalan ini? Bukan amalannya, orang yang membacanya. Orang yang membacanya. Satu, bisa jadi bacaannya banyak salahnya, makhorijul hurufnya. Yang kedua, karena tidak istiqomah ketika dibacanya, jadi tidak berbobot, tidak berkualitas amalan itu. Hanya sekali itu aja dibaca. Coba kalau istiqomah dibaca, kadang usah, ya, dibacakan, datang saja setakutannya sudah jinnya tuh. Ada seseorang biasa beramalan, kalau beramalan itu pakai sorbannya kan, seperti ini lah, bagus, ya, beramalan. Jadi pada saat ada orang, ya, minta banyu, guru minta banyu, di sana ulun kemasukan jin, mudah-mudahan dengan barokatnya banyu dari pintu buka jinnya. Oh ya, kada usah banyu, bawa aja ridan, sorban gue dibawa, padahkan aja ini sorban aku, padahkan aja sorban aku, bawa lah. Karena kalau sudah buka jinnya, jangan diambil sorbannya, beriakan lagi dengan aku, nanti dijadikan sorban karomah. Dibawa sorbannya. Nah, baluman masuk ke dalam rumah, berkuciak ke dalam rumah tuh. Panas. Tolong itu jangan dibawa ke sini. Itu selendang siapa itu? Panas kami melihatnya.
Ayo. Baru selendangnya itu nah udah takutan dia. Ini mana gerangkinya, mana kurang ajar, mana aku bacakan dia. Begitu dibacakan tawa jinnya. Salah itu nang dari bacaannya. Disalahkan, yang bacanya disalahkan. Allah ditertawakan lagi sama jinnya. Nah, supan kita. Apalagi nih bawa selendang, malah bukannya malah takut, terima kasihlah aja. Diberi selendang, makasih, diberi sorban. Bacakan yang istiqomah bacanya. Jadi la yanfa'u dzikru illa bidawam, kecuali dengan dawam, baru ada asarnya, ada bekasnya di situ, dengan bekas daripada istiqamah tadi, continue membacanya. Yang kedua bihuduril qalb, dengan hadir hati. Ketika bacanya itu hati harus hadir. Jangan sampai baca kemana muntung kemudian hati di mana kada tahu lagi. Iya, bisa tersalah-salah itu. Sama dengan kita sholat itu, kenapa kita ini mengusahakan sholat itu berjamaah? Karena kita menyadari kalau bukan karena berjamaah ini, Allahu alam sembahyangku ini diterima apa kada. Kenapa? Muntung bacaan hati di mana? Kada connect antara muntung yang membacaan dengan hati, bujurnya. Kadang begitu. Iya, besokan yang diingat untuk wadai untuk waduh. Pasar segiri ini belum nukar ini, belum nukar itu, macam-macam. Dah kelawasan Habib nih ceramahnya biasa belanjaan kami ini, aduh, udah di sana hatinya. Tempat belanja. Antara muntung yang bacaan dengan hati kada connect, ini yang menjadi penyebab tumpul. Bacaan itu jadi tumpul. Khasiatnya bisa jadi kadada. Kalaupun sembahyang, itulah yang dimaksud dengan wailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Lalai itu ya lupa tadi. Berapa rakaat? Sudah baca Fatihah kah belum? Sudah baca surah kah belum? Ini aku lagi di mana ini? Dia kada tahu ini. Bandak dirinya dia kada tahu. Seperti itu. Makanya diusahakan berjamaah. Kalau berjamaah tertopang, terselamatkan dengan orang-orang yang ada di liga kita. Karena Allah memandang imam. Kemudian kalau tidak khusyuk, sahun tadi, lalai tadi seumpama, Allah memandang makmum di belakangnya. Kalau seumpama makmum sebarataannya lalai juga, Allah memandang safnya. Safnya itu dipandang. Apalagi safnya rapi, safnya lurus, itu yang dipandang. Dipandang berjamaahnya, terakhir dipandang berjamaahnya. Karena berjamaahnya maka dijadikan sempurna sembahyangnya. Tuh kita tetap ikut dengan sembahyangnya orang, yang menjadikan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Kalau mengandalkan sembahyang kita seorang, ya Allah, kada tahu lagi dah sembahyang kita ini diterima. Mungkin kulitnya saja kita sembahyang, tapi isinya kada ada, kosong. Itu berhubung berjamaah terselamatkan karena terpingkut dengan yang lainnya khusyuk tadi itu, imamnya khusyuk, yang lainnya khusyuk, terpingkutlah ke situ. Jadi kita yang diumpatakan dengan bubuhan yang sempurna, jadi sempurna juga itu. Macam orang nukar tomat, nukar cabai, nukar bawang. Ya kalau nukarnya seboting, kadang mungkin yang buruk tadi itu tak umpat ke situ, bujur kan? Coba kalau nukarnya per kilo, 1 kilo minimal. Cabai nukar 1 kilo, tomat 10 kilo. Dari sekian kilo tadi itu kan kadang baik semuanya. Ada jualan buruk di situ, tak umpat, tapi ikut ke situ. Sudah masuk
Nadkhul ma'aman dakhal, katanya kami terumpat dengan hubungan yang baik sehingga dianggap baik, padahal kami ini sepalih, busuk. Nah, terumpat di situ. Nah, itu. Ini penting kita nih. Kita kada seperti bubuhannya yang khusyuk-khusyuk sembahyangnya. Kita berjamaah tapi ikut dengan bubuhan yang khusyuk tadi itu. Terbawa kita, tergolong kita. Ya, yuhsyarul mar'u ma'a manahab, karena kita katuju, kaumpat, katuju berpingkut dengan bubuhannya, akhirnya terpingkut dengan bubuhannya. Nah, diumpatakan. Itu yang untung, yang beruntung, yang menyelamatkan kita. Hudur illa bihuduril qalb, kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kalau hendak beramalan, amalan itu betul-betul bisa dirasakan khasiatnya, maka syarat yang kedua adalah selain daripada istiqomah itu, hati kita harus hadir, harus khusyuk hati kita. Nah, ketika kita berzikir, bacaan dari itu, ya hati kita diusahakan hadir seperti itu. Berkaitan dengan masalah zikir. Apa saja bentuk zikir kita, maka apabila istiqomah, ujar Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla, maka pasti akan ya diterima dan akan ada khasiatnya, sekalipun zikirnya tadi itu tidak seberapa banyak, ya sedikit saja zikirnya, tapi istiqomah itu yang lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqamah. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ma syai'un anja min azabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih dapat menyelamatkan daripada azab Allah daripada zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata zikir itu luar biasa, bukan hanya ketika di dunianya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di akhiratnya pun juga akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya Allah. Dari siksaan yang sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Berbeda dengan orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka daripada zikir-zikir yang dibacanya tadi, itulah yang akan menyelamatkan dia, membentengi dia, yang akan ya menjauhkan dia daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, luar biasa ya. Itu zikir. Paling tidak yang perlu kita amalkan itu ya zikir wirdul latif, ya wirid latif, karangan Al Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wirdul latif itu zikir. Man laisa lahu azkar atau zikir laisa bidzakar. Ya, kalau lelakian kada ada terbiasa berzikir, itu bukan lelakian ngarannya, kada zakarnya. Ya, kada zakarnya, tandanya ada lakian itu ada zakarnya. Ya, ada kelamin lelakiannya. Kalau kada berzikir jar dinyatakan kada berkelamin lelakian, kada apa namanya, tergolong lelakian. Nah, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak katuju berwirid, maka fahuwa kirdun, orang tersebut itu ya sama halnya dengan kirit. Tahu kirit? Kirit itu warik. Warik itu kada katuju berwirid, kada wiridannya. Kada ada kawiridan katuju berwirid warik itu kada. Katunya makannya itu. Kita manusia ini ya, harus ada wiridannya, ada amalannya, ya, ada bacaannya, ada zikirnya. Itulah yang akan membentengi dan akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dari berzikir tersebut. Insyaallah luar biasa.
Beb ulunnya hendak terbuka segala sesuatu yang tertutup. Nah, segala sesuatu yang tertutup. Ini amalannya dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Biar baca itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Wah, itu ada kegamparan. Ya, ulun dapat ijazah dari Al-Habib Ali bin Hasan bin Faqih. Baca, Habib katanya baca, Habib. Ya, saban hari 100 kali aja. Saban hari 100 kali. Terbuka segalanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Waftah minal khair kulla mughlaq. Dan bukalah untuk aku segala sesuatu yang tertutup. Buka. Mau apa saja yang belum terbuka, kita minta dibukakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Itu amalan luar biasa yang disusun oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab beliau yaitu Simtud Durar atau Maulid Habsyi. Ya, baca ya. 100 kali setiap hari. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair. Bukakanlah ya segala kebaikan untuk aku. Ya. Waftah minal khair, iftah, bukakan minal khairi, daripada kebaikan, kulla mughlaq, yang sebelumnya tertutup, buka. Oh, Masya Allah. Khairatid dunya wal akhirah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, minta kepada Allah untuk dibukakan, karena Al-Fatih wallah, yang membukakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah. Qila li Salman radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan atau ditanya Salman radhiyallahu ta'ala anhu, ayul a'mal afdal, apa amalan gawian yang paling afdal, yang paling prioritas? Faqala ama taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar. Kila maknahu wala dzikrullah ta'ala iyyakum akbar min dzikrikum iyyahu. Wa amma taqra'ul Qur'an, apakah engkau membaca Al-Qur'an? Wala dzikrullahi akbar. Dalam Al-Qur'an wala dzikrullahi akbar, surah Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Apa kila maknahu, ditanya maknanya, apa maknanya itu? Wala dzikrullahi ta'ala iyyakum akbar. Zikirnya Allah iyyakum, kepada kalian, akbar, itu jauh lebih besar, memberikan makna, memberikan khasiat, memberikan ya segala-galanya, pahala dan lain sebagainya, min dzikrikum iyyahu, daripada zikirnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, zikirnya kita kepada Allah itu tidak seberapa ketimbang zikirnya Allah kepada kita. Kita zikir, mungkin ya zikirnya kita ya baca Quran, kan zikir juga. Baca Quran zikir, sholat zikir. Ya, barusan kita sholat, anggaplah nih, barusan kita sholat. Akhirnya sholat kan dizikri, dalilnya. Al-Quran zikir juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Zikir. Ya, kalau yang umum tahmid, tahlil dan lain sebagainya zikir juga. Ya. Uzkurullah azkurkum, zikirlah kalian kepada Allah, maka aku akan ya berzikir kepada kalian.
Jadi zikirnya Allah kepada kita itu jauh lebih besar, ya, jauh lebih banyak manfaatnya, khasiatnya, pahalanya dan lain sebagainya ketimbang zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita zikir kepada Allah berarti kita mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita, sholat ya cuma sholat saja, tapi Allah memberikan kita tidak sebanding dengan perbuatan kita. Ya, uzkurullah azkurkum, zikir kamu kepada Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ayo semuanya. Ya Allah, 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 ya Allah. Nah, ada sebut apa? Apa ujar Allah? Azkurkum, kalian zikirlah kepada aku. Terus ingat aku ya, ingat aku. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dosa kalian. Tuh, kalian menyebut nama saya, kalian ingat kepada saya, azkurkum, saya Allah ya akan aghfir lakum. Azkurkum ay aghfir lakum, akan mengampuni dosa-dosa saya. Kan setiap kita berzikir kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya ujar Rasulullah SAW, ma ijtama'a qaumun atau ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah ta'ala illa nadahu munadin minas sama an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayi'atukum hasanah. Tidaklah bapak ibu berkumpul di satu tempat kemudian berzikir kepada Allah, ya, entah itu dia berzikir melaksanakan sholat bersama-sama, baca Quran bersama-sama, bertahlil bersama-sama, bertasbih bersama-sama, tahmid bersama-sama, semua di tempat ini kita lakukan. Sholawat bersama-sama, sholawatnya ada juga, kita sholawat, kita tahlil, kita bertahmid, kita bertasbih, kita juga sholat, semuanya ada di sini. Illa nadahum munadin minas sama, melainkan ada seruan dari atas langit sana. Kita pada tahu seruannya. Apa bentuk seruannya? Angumu maghfuran lakum. Jangan khawatir nanti di saat waktunya kalian bangkit menuju rumah kalian, maghfuran lakum dalam keadaan maghfur isim maf'ul, sudah terampuni. Allahu Akbar, sudah terampuni. Dosa-dosa kalian sudah tidak ada lagi, sudah bersih. Qad buddilat sayi'atukum hasanat, karena sudah diganti oleh Allah. Kalian datang bawa sisa-sisa kotoran atau bawa kotoran, bawa titik noda hitam, begitu bulik maka kembali menjadi bersih, putih seperti lembaran kertas. Allah, seluruh percikan-percikan noda hitamnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi majelis seperti ini adalah seperti laundry untuk segala dosa-dosa kita. Subhanallah, luar biasa ya. Dan juga hadis yang lain Rasulullah SAW sampaikan, sabdakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Masya Allah.
Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok mereka berada di dalam masjid kemudian mereka berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran sama-sama. Baca suratul Fatihah tadi kita. Ya, itu baca Al-Quran, imamnya baca. Ya, surah yang lain. Kita mungkin baca surah Al-Fatihah saja. Ya, waduh luar biasa. Kita mengkaji daripada isi Al-Quran tadi itu, wala dzikrullahi akbar. Ya, apa itu kah isinya, intinya, pengertiannya? Wala dzikrullahi akbar, kata Allah. Ya, zikir Allah lebih besar untuk kalian daripada zikirnya kalian kepada Allah. Itu darsnya. Ya, dars pelajaran Al-Quran. Masya Allah. Membaca Al-Qurannya iya, kemudian dipelajari iya, melainkan kata Rasulullah SAW, illa hafathumul malaikah, Allah akan turunkan ribuan malaikat mengerumuni mereka semuanya. Hafathumul malaikah, kerumuni malaikat. Majlis kita ini dikerumuni malaikat. Jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah kalian. Oh, malaikat. Dan mereka bukan begini saja, mereka malaikat itu diam gitu. Ya, mereka malaikat itu juga beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunkan buhan kai-kai yang duduk kantor di masjid itu, ampunkan dosanya sebarataan ya Allah. Nini itu nang rajin tuh, ya Allah ampunkan dosanya, sampai bulik masih ada dosa tuh. Habiskan seluruh dosa-dosa, dosa ngerumpinya, dosa macam-macam tuh. Pokoknya hilangkan semuanya. Itu malaikat. Hafathumul malaikat. Kalau sudah diampuni dosanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian kata Rasulullah, dihujanilah kelompok tersebut dengan rahmat. Wasyiyatu, dihujani dengan rahmat Allah. Dihibaki dengan rahmat Allah. Makanya tenang tuh. Orang yang duduk di majelis zikir, di majelis ilmu itu tenang, senang. Ya, kenapa? Wasyiatul rahmah, dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kasih sayang Allah tercurah kepada kita semuanya. Kemudian wa dzakarahumullah fi man indah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut kita semuanya. Bangga Allah ya di hadapan para malaikatnya. Tuh lihat hambaku, tuh apa yang dilakukan oleh mereka itu. Mereka itu tidak ada menginginkan suatu apapun dari aku selain daripada ridhaku. Mereka berzikir, mereka beringat dengan aku, mereka bersolawat kepada kasihku, mereka beribadah kepada Kau. Mereka kumpulan di situ tidak ada yang diharapkan selain daripada ridhaku, surgaku, rahmatku, pahala dariku. Itu masya Allah. Aku bangga dengan mereka itu, dibanggakan oleh Allah. Wa dzakarahumullah fi man indah. Yang kita lakukan itu dipublikasikan, bahasa gaulnya sekarang itu, di tengah-tengah kerumunan malaikat di sana. Masya Allah, luar biasa. Jadi kan istimewa sekali, kita kayak artis. Diberitakan kemana-mana apa yang kita lakukan ini, diberitakan, di-share, ya, di-share kemana-mana, ya. Dan minta di-like, siapa yang like-nya? Kita yang like and share. Itu apa namanya, kita itu minta like and share. Ini di-share, disiarkan di mana-mana tuh si fulan melakukan ini itu dan lain sebagainya. Allahu akbar. Wala dzikrullah ta'ala iyyakum akbar min dzikrikum iyyahu wa hadza yurwa an Ibnu Abbas wa qala Ibnu Zaid, dari Abdullah bin Abbas, dan berkata pula ya Ibnu Zaid wa Qatadah, dan Qatadah maknahu wala dzikrullah akbar min kulli syai'. Allah mengingat kita lebih daripada segala sesuatunya. Masya Allah. Jadi kita diistimewakan, diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang terakhir, wa dzakara Ibnu Abid Dunya an Ibnu Abbas annahu su'il. Ditanya Ibnu Abid Dunya dari Ibnu Abbas, ayyul amal afdal, gawian apa yang paling prioritas? Qala zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berzikir kepada Allah. Minimal zikir kita saban waktu imbah pada sembahyang itu jangan ditinggal. Kalau bisa zikir sobah, zikir masak, zikir pagi dan zikir sore, yaitu baca wirdul latif, atau mungkin ada bacaan-bacaan khusus yang diprioritaskan setiap harinya, karena itu akan menjadi benteng buat kita, akan menjadi pagar buat kita, akan menjadi penyelamat buat kita, dan akan menjadi lawyer buat kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, taqdirna bi jamil hajat, وتظهرنا بجميع سيئات المولى بأنك على درجة تبلغنا بأوصل غير جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. نسألك الهدى تقى العفاف والغنى، نسألك العفو والعافية المعبد دائما في الدنيا والآخرة، نسألك علما نافعا نسألك متقبلا ورزقا حلقة طيبة، ونعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى وعمل لا يرفع دعاء لا يستجاب له. نسألك علما لدني والمشرق سافلا يا خبير غني. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.